Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari sama-sama kaji kita pada malam hari ini kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga dan barokah Ummul Kitab Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita semua, segenap orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah kembali kepada Allah. Semoga Allah rahmati dalam kuburnya. Kita yang masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala tambah keberkahan hidup. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila Syekh Mu'allil Kitab Al-Imam Nawawi Al-Jawi, summa ila hadratus Syekh Haji Muhammad Asyim Asy'ari wa Kiai Adlan Ali wa Kiai Samsuri Badawi wa Kiai Jubaidi Wasli wa Kiai Ishaq Latif wa Kiai Yusuf Masar wa jami'i syaihina, summa ila ru'abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. والذي ترجى شفاعته لكل هاو من الأهوال مقتهب يا رب. ولا يضيق الرسول الله جاءوك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah ya Rabb. Mustafa balligh maqasidana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanjilih, Rabbi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaskulahul faqra wa qillatar rizqi wallahu a'lam bishawab. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik dan hidayahnya. Malam hari ini Allah perkenankan kita dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita. Salat maghrib berjamaah kita sambung dengan menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi rangkaian ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, kaji kita pada malam hari ini berkenaan dengan surat Al-Mu'minun ayat 29.
Rabbi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku tempat tinggal, rumah, munjalan mubarakan yang penuh dengan keberkahan. Wa anta khairul munjilin, dan engkaulah ya Allah sebaik-baik yang memberikan anugerah pemberian. Jamaah sekalian yang saya muliakan, ini berarti ayat ini berkenaan dengan keberkahan tempat tinggal, berkenaan dengan rumah yang kita miliki. Rumah itu, kata Sayyidina Ali, ketika kita mau beli rumah, itu dianjurkan oleh Sayyidina Ali, al-jaru qoblad dar. Jadi sebelum kita beli rumah nih, beli tanah mau bikin rumah, lihat lingkungan dulu baru bikin rumah. Beli tanah itu, beli tempat tinggal, lihat lingkungannya, bagus gak buat masyarakat kita, buat anak kita, buat ibadah kita. Itu yang pertama kita lihat, baru kita beli rumah. Karena kalau lingkungan bagus, bisa meningkatkan kita, untuk menggiatkan kita ibadah, itu akan mendatangkan keberkahan rezeki. Rezeki itu diantaranya harta, rumah, duit, ya itu termasuk bagian rezeki. Sehat itu rezeki, anak juga rezeki, itu bagian rezeki yang Allah berikan kepada manusia. Rumah itu yang kita tempati akan mendatangkan kemudahan buat rezeki buat kita. Ada juga rumah yang kita tempati itu sulit mendatangkan keberkahan untuk rezeki kita. Jadi rezeki itu harta, sehat, ya duit itu bagian rezeki. Ibu, duit itu nggak usah banyak-banyak, nggak usah. Yang penting ketika kita butuh ada. Karena segala sesuatu itu pakai duit. Segala-galanya, duit itu bukan segala-galanya Bu ya, tapi segala-galanya butuh duit. Apalagi ibu. Senyum, ibu marah aja lagi marah, ibu-ibu sama suami, marah sama anak, obatnya duit. Iya, obatnya duit. Coba lagi marah sama suami, lagi kesel banget, kasih duit 1 juta, senyum gak Bu? Senyum, langsung baik. Bapak mau minum teh, susu, apa kopi? Langsung nawarin, langsung tawarin. Coba suaminya pulang kerja nggak ngasih apa-apa. Tadi waktu berangkat kerja mukanya asem, pas pulang nggak ada yang dibawa. Kira-kira ibu tetap asem nggak Bu? Tetap asem, ya tetap asem. Tapi kalau pulang ada yang dibawa, insya Allah ibunya senyum. Orang laki gue Bu, ada kalanya suka pinter. Orang laki ini mah orang laki di tempat saya, di Gandul. Dia pergi kerja pakai motor. Pas pulang, karena istrinya pengen duit banyak, banyak. Pas pulang istrinya dikasih duit sama suaminya 5 juta. Dikasih duit sama 5 juta sama suaminya, ngucapin apa ibu-ibu? Alhamdulillah. Ibu nggak nanya, tadi suaminya naik motor, pas pulang kok naik Gojek. Ibu nggak nanya, seharusnya Pak motor yang tadi kemana? Karena suaminya lihat istrinya marah-marah mulu, akhirnya motornya dijual. Ada nggak ya suami yang kayak gitu? Nggak ada, insya Allah di kapling enggak. Karena orang kapling, insya Allah istrinya semua nerima apa yang diberikan oleh suami. Besar diterima, kecil pun diterima. Yang penting cukup, yang penting anak pada sehat, suami sehat, itu hidup yang penting Allah kasih kecukupan. Ini nasihat orang tua kita yang bernama Kiai Haji Maimun Zubair, seorang ulama dari Rembang. Beliau ini merupakan ulama karismatik yang dimakamkan di kota Mekah. Di kota Mekah, di kota suci itu ada tradisi setiap 3 tahun makam itu digali, dipindahkan ke tempat lain karena tanahnya itu mau dipakai untuk makamkan yang lain.
Tapi ketika 3 tahun makam itu mau digali, pas digali makam Kyai Maimun Zubair masih dalam keadaan utuh. Mayatnya utuh dalam keadaan tersenyum. Kain kapan pun, kain kapannya aja masih dalam keadaan utuh. Jadi ada 2 ulama Indonesia yang dimakamkan di Ma'la, di Mekah Al-Mukarramah. Itu yang pertama Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu udah ratusan tahun. Sampai sekarang makamnya tetap di situ. Karena setiap digali itu kuburannya selalu dalam keadaan ada makamnya, ada mayitnya, masih pakai kain kapan. Mayitnya pun seperti orang tidur. Begitu juga dengan Mbah Mun, Kyai Maimun Zubair. Beliau dimakamkan, meninggal di Mekah. Itu dimakamkan di kota suci di Ma'la, itu masih dalam keadaan utuh mayitnya. Kain kapannya pun nggak kotor sama sekali. Mayitnya dalam keadaan tersenyum. Karena seperti itu, oleh pemerintah Arab Saudi, akhirnya makam Kyai Maimun Zubair, Kyai Syekh Nawawi Al-Bantani tetap nggak dipindahkan, tetap di situ. Akhirnya orang-orang Indonesia yang haji, yang umroh, itu bisa ziarah ke makam Syekh Nawawi dan juga kepada Kyai Maimun Zubair. Kyai Maimun Zubair Mbah Mun itu, kepada Mbah Mun. Siapa lagi ulama yang di Ma'la, yaitu Said Alwi Al-Maliki. Ini gurunya Mbah Mun. Ini juga sampai sekarang mayitnya dalam keadaan utuh. Kain kapannya pun dalam keadaan utuh dan mayitnya masih utuh dalam keadaan tersenyum. Berarti orang tersebut di dalam kuburnya termasuk yang dimuliakan oleh Allah, dan binatang yang ada di dalam kubur pun itu memuliakan jasad orang soleh. Nah, kita sebagai orang Indonesia, sebagai anak-anak beliau, kita ngambil nasihat dari beliau. Mudah-mudahan ini berkah. Kata beliau nasihatnya kepada santri-santrinya yang sudah berumah tangga. Ini ada nasihatnya. Pertama, nanti saya akan jelaskan dari hadis Nabi. Yang kedua dari nasihat Mbah Mun, Mbah Maimun Zubair. Apa nasihat beliau? Agar kita yang punya rumah tangga, Allah kasih kecukupan rezeki. Terus penghuni rumah tangga itu suami, istri, anak, dan orang yang ikut dalam rumah tangga itu dalam keadaan sehat. Ini nasihat Mbah Mun kepada santrinya. Dan juga berlaku buat kita sebagai umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama nasihat beliau agar rezeki kita berkah dalam rumah tangga kita, yang bisa kita lakukan yang pertama, dan anak kita juga pada sehat. Yang pertama, jangan gunakan pakaian yang kita pakai buat bersihin badan. Contoh bagaimana nih? Kita habis mandi, orang laki ini, umumnya orang laki itu mandi biasanya pakai baju, pakai kaos ya. Pas selesai mandi, air yang di badan itu nggak dibersihin sama anduk airnya. Pakai apa? Pakai kaos. Atau pakai kaos dalam. Ada nggak orang yang kayak gitu, Ibu? Iya, rata-rata laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kita ngerasa nggak begitu? Iya, saya sering merasakan itu. Saya baru dengar nasihat itu dari Mbah Mun ketika memberikan nasihat kepada santrinya. Nanti kalau kamu sudah berumah tangga, yang pertama, kalau kamu membersihkan badan, selesai mandi, pakaian yang kamu pakai tadi jangan dipakai untuk membersihkan badanmu. Apa artinya? Jangan digunakan lap, baik itu baju maupun kaos ataupun bagian pakaian dalam. Nah, itu kalau kita gunakan itu untuk menghilangkan air yang di badan kita, itu akan menolak keberkahan rezeki. Kita sering nggak nih orang laki menggunakan ini? Sering. Kita sadar nggak? Iya. Saya baru dengar baru berapa hari ini. Saya juga ada kalanya kan kita orang laki nih mandi sering nggak membawa anduk. Iya, bawa anduk, bawanya pakaian yang bersih ke kamar mandi. Nah, pakaian yang tadi kita pakai, yang udah kena keringat, kena apa, kita buat lap. Itu orang laki ya, Bu ya.
Kalau ibu-ibu begitu enggak? Enggak, ibu-ibu biasanya mandi ngelapnya pakai anduk. Tapi orang laki kebanyakan. Ini kalau kita sudah berumah tangga, jangan gunakan pakaian yang kita pakai untuk membersihkan air yang ada di badan kita selesai mandi. Ini nasihat Mbah Mun bisa menolak keberkahan rezeki harta di dalam rumah tangga kita. Ini sepele banget. Sepele tapi sering kita lakukan. Ini sekarang kita tahu, yuk kita tinggalkan itu. Mudah-mudahan rezeki yang kita peroleh anteng di rumah, berkah, anak kita pada sehat, kita pun sehat. Ini yang pertama kata Mbah Mun. Jangan kau gunakan pakaian yang kau pakai untuk ngelap badanmu. Jadi kalau kita mandi jangan gunakan pakaian yang setelah kita pakai buat ngelap badan. Ya, kalau membersihkan air yang ada di badan gunakan yang namanya ya anduk. Ini nasihat Mbah Mun bagi yang sudah berumah tangga. Yang kedua, ini nasihat ini juga ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga nasihat Mbah Mun. Apa? La'allaka tatrukal qamamah lailan fidarika. Jangan kau tinggalkan sampah sampai waktu malam di rumahmu. Jadi kalau mau masuk waktu malam, rumah jangan dalam keadaan kotor. Nasihat Mbah Mun, kalau kita nyapu, ini orang laki, buat kita orang laki. Kita nyapu di rumah, itu segera sampahnya itu ditaruh di tempat sampah. Ada di antara kita ketika bersihkan rumah, nyapu, kotorannya itu, debunya dipinggirin, ditaruh di pinggir. Ada nggak orang suami atau laki kita, suami ibu yang ketika bersihkan rumah, sampahnya nggak langsung dia dibersihkan, tapi dipinggirin di tembok? Ada nggak? Ada. Ini nasihat Mbah Mun. Jadi kalau bersihin rumah, nyapu rumah, ketika membersihkan rumah itu jangan sisahkan sampah itu di pinggiran rumah. Ya, harus segera diambil, ditaruh di tempat sampah. Ini namanya kebersihan rumah tangga. Ini kita sering, nanti aja lah baru dibersihin, udah pinggirin aja. Ya, dipinggirin sampahnya. Jadi kalau kita nyapu itu kata Mbah Mun harus bersih rumah kita dan sampahnya itu pun harus dalam keadaan bersih, dimasukkan ke dalam tempat sampah atau dibuang di mana tempat membuang kotoran sampah itu. Apakah itu debu, apakah apa saja yang ada di rumah kita itu harus segera dibersihkan. Ini sering ini sepele buat kita yang rumah tangga. Jangan tinggalkan sampah atau bebersih rumah tapi nggak langsung diambil. Itu akan menyulitkan datang rezeki di dalam rumah tangga kita. Ini sering terjadi sama kita. Yang ketiga nasihat Mbah Maimun Zubair agar rezeki dalam rumah tangga kita berkah, anak kita pada sehat. Biasakan di dalam rumah tangga kita itu beras jangan sampai kering. Ya, jangan sampai habis. Contoh nih, contoh apa yang nggak boleh habis di dalam rumah tangga kita sampai kering, sampai habis baru beli lagi. Yang nggak boleh kata Mbah Mun, yang harus senantiasa ada beras dan garam. Kita beli beras 5 kilo. Ya, 5 kilo. Kita masak 4 kilo, masih ada 1 kilo. Jangan beli beras, dimasak sampai habis 5 kilo, baru beli lagi. Ada nggak orang di dalam rumah tangganya, berasnya udah habis, baru beli lagi? Iya, ini jangan. Dulu kalau tahu kata orang Betawi, ini jangan pendaringan kering. Nanti kalau pendaringanmu kering, itu rezekimu juga kering. Ini nasihat ulama. Jadi ketika kita dalam rumah tangga kita, usahakan beras itu di tempat beras jangan sampai habis. Ya, kalau kita butuh beras 1 hari 1 liter, belinya jangan 1 liter. Ya, beli 2 liter. Ya, nanti ketika sisa 1 liter,
tambah lagi, beli lagi. Jangan sampai di tempat beras itu sampai habis. Jadi nggak boleh habis di dalam rumah tangga kita itu sampai bersih beras dan garam. Jangan sampai habis. Karena ini akan menyulitkan datangnya rejeki ke dalam rumah tangga kita. Makanya Wali Songo ngajarkan sama kita. Ini falsafah, Bu. Falsafah orang Jawa. Falsafah tradisi orang Pulau Jawa. Ketika kita naikin kap rumah, ya, naikin kap rumah, Bu, ya, sebelum dikasih genteng. Bapak sekalian, sebelum naik kasih genteng itu biasanya dikasih apa? Ada tebu, ada kelapa, ada padi, ada bendera. Ya, bener nggak? Kalau orang Betawi biasanya kalau naikin kap rumah itu di atas itu dikasih padi, kelapa, tebu, sama bendera. Nah, itu sebelum gentengnya naik itu selamatan. Ya, selamatan dulu. Di situnya sudah dipasang itu. Ada padi, ada tebu, ada kelapa, ada bendera. Itu falsafah. Itu namanya mengharap keberkahan. Ya, minta kepada Allah supaya apa dengan falsafah itu? Pertama, falsafah dikasih padi ketika naik kap. Apa tujuannya, niatnya? Minta kepada Allah supaya di dalam rumah tangga itu apa? Dicukupkan makanannya. Karena padi itu bagian daripada makanan orang Indonesia. Supaya dalam rumah tangga itu dikasih keberkahan makanan, dikasih padi. Itu doa. Doa kepada Allah dengan seperti itu. Siapa yang membuat tradisi itu? Itu para Wali Songo. Kita tinggal terusin. Yang kedua, ketika naik kap itu dikasih apa? Dikasih tebu. Apa artinya? Supaya penghuni rumah tangga itu, yang nempati rumah tangga itu, supaya bagus bahasanya, bagus tutur sapanya. Ya. Yang ketiga, dikasih yang namanya kelapa. Kelapa, dikasih kelapa ya. Ya, orang sini gitu nggak kalau naik kap? Kalau orang Betawi biasanya begitu, dikasih kelapa. Apa tujuannya? Supaya dalam rumah tangga itu berkah rezeki airnya. Jadi air yang dalam rumah tangga itu jangan sampai kering. Ya, jangan sampai kering. Itu falsafahnya pakai kelapa. Ya. Bendera, yang terakhir bendera. Bendera itu lambang negara. Iya. Lambang negara tujuannya apa? Supaya penghuni rumah tangga itu cinta sama bangsanya, cinta sama tanah airnya. Itu semuanya doa yang dibuat oleh orang-orang tua kita sebagai anak penerus perjuangan mereka mengikuti yang baik-baik, berharap Allah kasih keberkahan. Nah, hari itu sebelum genteng naik kita selamatan. Itu boleh dikerjakan, boleh tidak. Itu perkara mubah, bukan perkara wajib. Dan juga bukan perkara yang dilarang. Yang mengerjakan silakan, yang tidak mengerjakan juga silakan. Ini cuma sebatas nasihat yang diajarkan oleh para wali songo. Jadi yang ketiga, agar rumah tangga kita Allah kasih rezeki, Allah kasih kesehatan. Jangan di dalam rumah tangga kita itu, kata Mbah Maimun Zubair, jangan dalam rumah tangga tersebut beras sampai habis, garam juga sampai habis. Jadi sebelum habis, garam belum habis, beras belum habis, udah ada lagi, beli lagi. Isi ini yang namanya tempat beras, isi ini yang namanya tempat garam. Iya, itu nasihat Mbah Mun. Yang keempat, ibu bapak sekalian yang saya muliakan, nasihat Mbah Mun yang keempat, agar rumah tangga kita dikasih kecukupan rezeki oleh Allah. Yang keempat itu, jangan sampai dalam rumah tangga kita kalau ada keran itu buang air. Jadi kalau nutup air itu sampai ketutup, jangan sampai
masih netes, apalagi buang-buang air. Karena kata dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang dibuang-buang itu bagian daripada amal setan, daripada saudara setan. Jadi kalau dalam rumah tangga kita ada keran yang rusak, itu harus segera dibetulkan, jangan sampai membuang air. Atau ibu bapak mandi ngisiin bak, ya baknya sudah penuh, itu kerannya segera dimatikan, jangan air di bak kebuang. Kita kan di Indonesia air kagak susah ya, nggak susah kita di Indonesia, tapi kalau di Saudi, di Mekah Madinah air itu sangat berharga. Tapi di Indonesia kita sering membuang-buang air, toren sampai luber, itu nggak boleh, itu akan mempersulit datangnya rezeki. Jadi kalau toren itu udah penuh, kan sekarang kan pakai apa? Otomatis. Nah begitu juga ketika kita ngisiin kolam air, itu usahakan ketika sudah penuh di kolamnya, sudah penuh di embernya, itu jangan sampai luber, jangan sampai mubazir kepada air. Kalau membuang-buang air, nasihat Mbah Mun, itu akan menyebabkan sulit nenebnya rezeki di dalam rumah tangga kita. Ini sepele, tapi perlu kita jaga, jangan sampai buang air. Yang kedua, ini depan saya ada air. Kita kalau minum air, baik di rumah maupun di masjid atau di mana, kalau kita minum air itu, jangan air masih ada kita buang. Ya, usahakan minum habis, atau kalau nggak habis pun jangan dibuang. Ya apa? Kalau nanti kita lanjut lagi untuk minum. Begitu juga di rumah. Ya, di rumah. Baik itu air putih, teh atau kopi, usahakan sampai habis kita minum, jangan baru segini air udah dibuang. Ini juga menyebabkan di dalam rumah tangga kita, kalau kita buang air minum, menyebabkan keberkahan rezeki rumah tangga kita sulit, ya. Atau kalau kita nggak mau buang, nanti kita lanjutkan, kita minum kembali. Ini aja pendidikan yang diberikan oleh Kyai Maimun Zubair. Jadi yang keempat itu jangan buang-buang air. Yang kelima, di dalam rumah tangga kita usahakan kamar mandi itu jangan gelap terus. Jangan gelap terus. Ada nggak orang yang kamar mandinya gelap? Jadi ketika masuk kamar mandi gelap, lampunya mati, nggak segera diganti. Ya, jadi ketika lampu mandi di kamar mandi, di toilet itu mati, itu harus segera diganti. Kalau zaman dahulu, zaman belum ada listrik, kalau kita ke kamar mandi, bawa lilin atau bawa lampu. Jadi kita mandi, kita jangan dalam keadaan gelap. Karena kata beliau, kalau kita meninggalkan kamar mandi itu gelap, makhluk-makhluk jahat betah di kamar mandi. Apalagi kalau kamar mandinya kotor. Usahakan kamar mandi itu dalam keadaan bersih. Ini nasihat semuanya, nasihat kebersihan yang disampaikan oleh Mbah Mun itu membawa keberkahan rezeki di dalam rumah tangga kita. Ini yang keenam ya. Yang ketujuh. Yang keenam itu kita punya rumah itu usahakan kalau ada sawang, kata Mbah Mun, ada sawang, ada kabang-kabang, itu kalau kita lihat jangan ditunda untuk dibersihkan. Umpama kita lihat di sana, di pinggir sana ada sawang, ada kabang-kabang, jangan biarin aja lah, nanti kapan-kapan aja dibersihkan. Kalau kita ada waktunya sempat lihat sawang, kabang-kabang, kita lihat harus segera dibersihkan. Ya, jangan sampai rumah kita itu banyak sawangnya. Ya,
Jangan begini, sawang biarin aja, nggak apa-apa, dasaran ada binatangnya. Jangan, harus segera dibersihkan. Kalau waktu memungkinkan, hari itu kita lihat, hari itu juga kita bersihkan. Jangan nunggu begini, biar banyak dulu, ntar akhir bulan aja baru dibersihkan. Kayak bayar listrik ya. Jadi ada waktu, ada kesempatan, rumah kotor, ada sawang, ada kabang-kabang, itu harus segera dibersihkan. Ini subhanallah. Ini banyak ya terjadi di rumah kita ya. Rumah tangga kita itu sawang-sawang, kabang-kabang dibiarinin, itu menyulitkan datangnya malaikat rahmat yang membawa rezeki ke dalam rumah tangga kita. Yang ketujuh, kata beliau, yang mudah-mudahan nggak ada di dalam rumah tangga kita. Kalau kita nanam pepohonan di depan rumah, jangan pohonannya yang berduri. Apa pohon yang berduri itu kata Mbah Mun? Pohon salak. Pohon apa Bu selain pohon salak? Mawar. Mawar yang mau berduri Bu? Berduri. Jangan di depan rumah. Kata beliau, pesannya kalau kita nanam pohonan yang berduri, itu jangan di depan rumah. Kalau mau ditanam di belakang, jangan di halaman depan. Jadi pohonan-pohonan yang ada durinya itu jangan ditanam di depan rumah. Jadi pohon yang wangi, kembang-kembang yang wangi, kembang-kembang yang indah boleh silakan ditanam. Tapi jangan pohonan yang ada durinya. Apalagi selain salak, apalagi? Mengkatus ya? Itu yang ada durinya. Kembang apa saja yang ada durinya, kata Mbah Mun, jangan ditanam di depan rumah. Itu akan mendatangkan kesulitan rezeki di dalam rumah tangga kita. Kita suka nggak sadar ya kayak gitu. Saya baru dapat dari nasihatnya Mbah Mun. Ya Allah, berarti banyak kesalahan di dalam rumah tangga kita itu mengenai seperti itu. Ya kayak tadi kita sering membersihkan badan kita dengan pakaian yang setelah kita pakai. Itu juga jangan, kata Mbah Mun, yang digunakan. Ini buat orang yang sudah berumah tangga, ya, baik si suami, baik si istri. Jadi ketika kita tanamlah pohonan-pohonan, jangan yang berduri, kata beliau. Ya, jangan yang berduri, ya. Ya, yang berikutnya ini yang berikutnya kata Mbah Maimun Zubair, pesannya yang terakhir, antara suami dan istri harus saling setia, harus saling doa, saling mendoakan. Ini namanya batiniah nih, batiniah. Ini sering saya sampaikan. Suami kita yang jemput rezeki, ibu yang di rumah yang mengelola rezeki dari suami. Barangkali suaminya yang duhanya cuma 2 rakaat, ibu yang waktunya banyak di rumah, bantu suami untuk menjemput rezeki dari Allah dengan sholat duha 6 rakaat. Man sholat duha 6 rakaatin kafallahu dzalikal yaum. Siapa orang yang sholat duha sehari 6 rakaat, Allah cukupkan rezekinya untuk hari itu. Ya, ini namanya usaha batiniah nih. Doa itu usaha batiniah. Usaha lahir ya usaha, ada yang dagang, ada yang kerja, macam-macam usaha. Yang penting usaha itu usaha yang halal. Rezeki itu kepastian punya Allah. Kita kewajibannya cuma menjemput, ya, menjemput rezeki. Ibu sebagai pendamping hidup suami, apa yang diberikan oleh suami syukuri. Supaya apa? Supaya cukup di dalam rumah tangga kita.
Suami 1 hari kerjanya di perhubungan, dapat uang sehari cuman 100.000. Ibu dikasih 60.000. Ketika dikasih, ucapkan alhamdulillah, Bapak pulang, Bapak sehat. Ucapkan alhamdulillah. Jangan dikasih uang suami 60.000. Itu nggak cukup. Langsung ngomong begini, Pak, duit segini mana cukup, Pak? Belum buat anak sekolah, belum buat belanja dapur, belum buat bayar tukang kredit. Ada nggak istri yang kayak gitu, Bu? Banyak. Nah, ibu-ibu yang di rumah, suaminya kan kerjanya serabutan, nggak menentu. Ketika suaminya besar pendapatannya, ibu harus bisa nabung, bisa menyisihkan. Ketika pendapatan suami lagi kurang, ibu bisa ambil dari tabungan. Iya. Saya dapat nasihat sama orang tua, kalau sehari penghasilan kita 50.000, kata beliau, 30.000 kita gunakan untuk kebutuhan rumah tangga, yang 20.000 disisihkan. Satu saat kita nggak usaha, satu saat kita sakit, satu saat kita pun harus sedekah. Itu jangan semuanya dapat satu hari itu dihabiskan. Jadi kata Mbah Mun, nasihatnya suami istri harus saling percaya, harus senantiasa bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh suami. Kalau ibu-ibu bersyukur, nerima besar dan kecilnya dari pemberian suami, insya Allah suami ibu sehat, suami ibu setia, insya Allah rumah tangga rukun, rumah tangga tenang. Banyak orang ribut itu dalam rumah tangga ngelihat kelebihan tetangga. Jangan lihat begini, Pak, Bapak kan kerjanya sama dia. Kerjanya bareng, tahunnya juga sama. Kok dia punya rumah udah lebih dari 1, lah Bapak udah 20 tahun kerja, rumah ini juga. Kira-kira suami hatinya gelisah nggak? Gelisah nggak, Pak? Gelisah ya, digituin ya. Ada nggak istri yang kayak gitu? Ada. Seharusnya kita yang rumah tangga sudah di atas 20 tahun, alhamdulillah Bapak, rumah tangga kita sudah 20 tahun, anak sudah ada yang selesai sekolah, kita sehat, punya gubuk, Bapak masih bisa ibadah, bisa usaha, alhamdulillah, cukup makan, cukup buat segalanya, alhamdulillah. Insya Allah kalau pendamping hidup kita seperti itu, insya Allah suami kita sehat, suami kita panjang umur. Sian orang laki itu, suami itu, kalau orang kerja itu, Bu, kalau suami istrinya nggak nerima, sian. Kerja capek, dikerja sama orang, salah diomelin sama bos, sampai rumah diomelin sama bini. Insya Allah kalau dalam rumah tangga kayak gitu, yang tinggal duluan suami. Maka syukuri apa yang Allah berikan kepada suami, insya Allah ada berkahnya. Amin ya robbal alamin. Subhanallah. Mudah-mudahan rezeki yang kita miliki walaupun sedikit, tapi Allah kasih cukup. Mudah-mudahan walaupun rezekinya nggak besar dalam rumah tangga kita, cukup buat anak, cukup buat rumah tangga kita. Jadi kalau suaminya, sahabat ini ya, suaminya di tempat kerjanya duhanya 4 rakaat, ibu bantu suami yang ada di rumah dengan duha 6 rakaat. Semoga rezeki dalam rumah tangga kita berkah. Robbi anjilni munjalan mubarokan wa anta khairul munjilin. Ini nasihat Mbah Mun. Jadi disampaikan oleh beliau buat santri-santrinya yang sudah berumah tangga. Supaya apa? Supaya tentram, supaya jiwanya nenep, supaya rezekinya cukup. Amin ya robbal alamin. Semoga ada manfaat, ada berkahnya. Ya, iya. Ya. Ada 2 pertanyaan yang kriteria masalah sampah dan tawang. Kalau masalah sampah itu pasti ya pada umumnya kalau di
lingkup Hmm. dalam rumah, Hmm. itu kalau kita nyapu kan biasanya juga langsung Iya. kita taruh di tempat Iya. sampah. Cuma tempat sampah itu bentuk ya kayak ember lah gitu. Tapi kan biasanya kita langsung taruh di bawah meja Iya. kompor. Iya. Nah, idealnya tempat sampah itu ada di luar rumah atau tadi di dalam bawah meja atau kolong. Iya. Iya. Itu gimana? Itu pertama. Terus masalah sawang. Pada umumnya kalau lingkungan seperti ini pasti kelihatan, pasti kita bersih. Iya. Tapi pada umumnya sawang itu kebanyakan kan di atas plafon. Iya. Itu gimana? Apa termasuk juga itu? Iya. Iya. Nah, itu kan ya. Iya. Ibu bapak sekalian yang saya muliakan, kita itu dalam rumah tangga kita itu umum sampah selesai masak, bekas sayuran, bekas apa, itu kita taruh di bawah tempat kompor. Iya, tempat kompor. Kalau belum penuh biasanya belum kita keluarkan dari rumah. Caranya bagaimana? Ketika masuk waktu malam, sampah yang ada di dalam rumah tangga kita itu jangan di tempat sampah itu dalam keadaan terbuka. Nah, caranya kan biasanya kita tuh tempat sampah dikasih lapisan plastik, baru dibuang sampah di situ. Nah, ketika masuk waktu malam maghrib itu jangan sampah itu terbuka diikat. Nanti ketika kita mau masukin sampah lagi dibuka, masukkan. Jadi ketika sudah masuk waktu malam, umpama maghrib itu jam 6, sebelum jam 6 itu udah sampah-sampah di rumah itu udah kita dalam keadaan kita tutup. Barangkali belum kita keluarin, belum keluar dari rumah. Kenapa? Karena belum banyak ya, belum banyak, baru sedikit. Usahakan ditutup. Ya, itu nasihat dari Mbah Mun seperti itu. Yang kedua, berkenaan dengan kabang-kabang sawang. Ketika kita lihat di rumah kita ada kabang-kabang sawang, itu kalau kita sempat hari itu untuk membersihkan, segera dibersihkan. Jangan nunggu begini, ya udahlah nantilah pas sebulan sekali aja bersihin rumah. Jangan. Kayak kita lihat ada sawang di sana. Kita ada waktu senggang. Jangan nunggu sampai berhari-hari itu sawang nempel di rumah kita. Biasanya kan di pojok-pojokan tuh, di plafon itu ada sawang. Kalau ada kesempatan waktu, segera bersihkan. Apalagi sekarang kan ada yang namanya sapu yang panjang, itu bersihkan, jangan sampai ditunda. Ya itu, kalau ditunda kata Mbah Mun, itu akan mendatangkan nggak nenebnya rezeki di dalam rumah tangga kita. Jadi jangan ditunda. Yang di atas plafon maksud saya. Oh, di atas plafon? Iya, yang di atas plafon. Oh, kalau di atas plafon kan nggak kelihatan, Mak. Enggak, ini yang kita kan di bawah genteng. Bawah genteng biasanya bawahnya kan plafon. Itu kan kita nggak lihat. Ini yang kelihatan di mata, Pak. Jadi sawang yang kelihatan di mata. Kayak pinggir-pinggir plafon, itu kan kelihatan tuh, itu segera kita bersihkan. Tapi kalau yang di bawah genteng, di atas plafon, itu kita kalau nggak naik ke atas ya nggak kelihatan. Itu namanya bagian yang sesuatu yang nggak kelihatan. Yang disampaikan oleh Kyai Maimun Zubair itu adalah sawang yang bisa dilihat oleh mata. Ya kita kalau naik betulin genteng ke rumah kita pasti banyak sawangnya, banyak kabang-kabangnya. Ya kalau seperti itu mau dibersihkan juga silakan, nggak dibersihkan juga silakan. Kenapa? Itu karena kita nggak lihat. Ya, yang kita lihat sehari-hari. Jadi yang sehari-hari seperti ini itu harus segera kita bersihkan. Supaya apa? Supaya penghuni rumah tangga itu sehat, supaya rezeki dalam rumah tangga itu Allah kasih keberkahan. Itu nasihat Mbah Mun. Demikian. Ada manfaatnya? Ada lagi? Ya, cukup ya Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Ini sederhana banget, tapi sering terjadi di dalam rumah tangga kita. Jadi nanti ada doa-doa yang dibaca oleh Mbah Mun Zubair habis sholat subuh, habis sholat maghrib apa, sampai beliau itu meninggal dunia. Kain kapannya masih utuh, tubuhnya juga masih utuh, nggak disentuh oleh binatang rayap yang ada di dalam tanah. Nanti ada jikirannya yang disampaikan oleh Mbah Mun, dan itu cukup ringan, cuman butuh istiqomah. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya
akan saya sampaikan tentang zikir-zikir yang dibaca oleh Kiai Maimun Zubair untuk anak, untuk rumah tangga, untuk menghantarkan kita ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Jadi Mbah Mun itu sudah mengamalkan dan buktinya ada. Beliau meninggal di kota suci sampai saat ini tubuhnya masih utuh, kain kapan pun masih dalam keadaan utuh. Itulah ciri-ciri daripada auliaillah, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita saksikan pada saat ini. Semoga ada manfaat, ada barokahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafatil Fatihah wa bi mu'jatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair wa waffiqna ilal khair wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Maafin hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.